wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini kita sampai kepada bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabiul Awal, di mana-mana umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia Islam barangkali ya, dan juga di kelompok-kelompok kecil masyarakat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan pelajaran di kelas terjemah Al-Quran metode Azhariyah. Untuk tidak berpanjang lebar, mengingat waktu terus berjalan, di sini kita mulai membagi dua kelompok, yaitu kelompok pemula dengan pelajaran mengulang dan juga PR-PR-nya, dan kelompok kedua kelompok yang melanjutkan. Namun pesertanya boleh ikut dua-duanya. Boleh mana yang lebih cocok dengan kelompok pertama silakan mengikuti, yang kelompok kedua juga silakan mengikuti, mau ikut dua-duanya juga tidak masalah. Jadi sebagaimana permintaan dari peserta, dari santri agar penambahan materi atau ulangan materi untuk pemula itu diadakan pada hari Sabtu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas PR dan penambahan materi untuk materi lanjutan, bukan mengulang. Baik, kita langsung saja kepada membahas PR. Sebagaimana biasa, kita share screen dulu kalau gitu. Semua udah bikin PR ya. Dilihat PR-nya masing-masing. Oh, ini bukan PR. Surat Yasin. Kita membahas PR dulu. Kita akan membahas PR dulu, kita share screen dulu. Iya. Masya Allah ini udah ada yang raise hand ya. Udah siap dengan PR-nya. Insya Allah semua bikin PR ya. Tapi lumayan banyak dan saya mohon maaf karena juga PR-nya agak terlambat. Maklum dengan urusan sana sini dan juga tadi sebagaimana Ibu Rina sampaikan. Ada beberapa sahabat kerabat kita yang sakit. Kita doakan termasuk Ibu Diana dan juga beberapa kerabat lainnya yang tidak kita sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang dalam keadaan kurang sehat diberikan kesehatan dan pulih kembali seperti semula sehingga dapat beraktivitas bersama-sama kita lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja. Ini yang semua udah bikin PR insya Allah ya. Tadi sudah ada yang raise hand, kita lanjut aja. Sudah banyak ini Ustazah. Banyak ya? Semangat kalau gitu ya. Apa udah udah gampang kali ya? Itu lagi yang ngulang. Iya. Dan mudah-mudahan semua bisa mengerti dan tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan di sini ditanyakan di forum ini. Carilah isim kembar dengan tanda alif lam atau ikal, kita singkat ikal dalam surat Yasin. Nah, di sini banyak yang bikin PR-nya, diantaranya seperti ini ya. Ini PR-PR yang sempat saya share ke screen. Yang belakangan, yang menjelang waktu belajar baru nge-share, mungkin nggak sempat masuk ke sini. Ya, ini PR-PR yang di-share oleh para santri. Di antaranya ada Ibu Febriana Wazli dari Jakarta Selatan, ada Pak Patrial Panay, Masya Allah ini
tidak pernah absen. PR-nya ada Bu Nini dari Kendari, ada Bu Khasiah, ada Bu Suherti, ada Ibu Susilawati, ada Ibu Nairo dari Depok, ada Bu Mulyana Abdul Haq dari Jakarta Timur, ada Ibu Noviendra dari Bukit Tinggi, ada Umu Afif juga dari Bukit Tinggi, ada Ibu Ali Bartis dari Solo, ada Bu Prima Sandia Dewi dari Bekasi, ada Ibu Siti Zainar dari Tangsel, dan juga ada Ibu Herdita Tahir. Terima kasih semuanya yang sudah membuat PR sehingga saya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman dari sini sudah mewakili insya Allah santri-santri semua. Jadi di sini secara umum semuanya betul, Masya Allah luar biasa. Tapi ada beberapa catatan yang nanti insya Allah akan saya jelaskan. Baik, kita mulai dengan PR nomor satu Bu Suherti yang Bu Suherti silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Videonya dibuka ya sebelum bicara. Videonya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mencoba ya, Ustazah, surat Ya, Yasin nomor 1. ya, pada ayat 2, Ustazah. Ya, apa ayat? Al-Qur'anil Hakim. Al-Qur'anil Hakim ya. Yang berawalan yang akhirnya berakhiran kasroh. Sama-sama dua-duanya. Untuk artinya ditambahkan yang di tengahnya. Ya, Ustazah, Masya Allah, mantap. Jadi artinya Al-Qur'anil Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah. Masya Allah, luar biasa ya, mantap ya Bu. Terima kasih, Ustazah. Ibu Reflini. Lanjut Ibu, videonya dibuka dulu ya, yang mau bicara. Ya, Ibu Reflini. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua Ustazah itu ayat 5. Al-Azizir Rahimah. Jadi tandanya Al-Azizir Rahimi. Al-Azizir Rahimi ayat kelima. Iya. Itu Boleh tandanya jelaskan sedikit, Bu? ada alif lam di awal isim pertama dan juga isim kedua, dan sama-sama laki-laki. Kemudian untuk terjemahannya disisipkan dengan kata yang. Masya Allah, Allah alaik, Masya Allah. Kemudian di sini karena superlatif seperti kemarin pelajaran terakhir, berarti artinya di sini adalah Maha Perkasa yang Maha Pengasih. Allah alaik, Masya Allah, mantap Bu ya, nggak ada keraguan-raguan ya untuk pelajaran ini ya Bu. Ya, Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Lanjut Ibu Febriana. Ya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu pada ayat 17. Ya, bunyi ayatnya. Al-Balaghul Mubinu. Betul, Al-Balaghul Mubinu ayat ke-17. Dijelaskan sedikit Bu Febri. Yang pertama ada alif lam dan berakhiran doma. Kemudian isim kedua berawalan alif lam dan berakhiran doma. Dan dua-duanya sama-sama laki-laki. Demikian saja. Nah ya, bisa diartikan? Oh ya, artinya penyampaian yang jelas. Masya Allah, luar biasa. Ada yang di tengahnya ya. Mantap, insya Allah nggak ada ragu-ragu lagi. Yang mendengarkan juga insya Allah ikut mantap. Selanjutnya Pak Patrial Panai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 4 itu ada di ayat 33 yang bunyinya wa ayatul lahumul ardul maitah. Di ikalnya al ardul maitatu. Al ardul maitatu di ayat ke 33. 33. Masya Allah. Dan keterangannya sama-sama memiliki alif lam di awalnya. Kemudian yang terakhirnya sama-sama doma. Ya. Nah, karena dia kemudian tambahannya sama-sama perempuan atau mu'anas. Sama-sama perempuan atau mu'anas. Jadi al-ardu ini
Walaupun tidak ada tak marbutohnya, dia masuk golongan mu'annas, ya, masuk golongan feminim, masuk golongan perempuan. Jadi ada kata-kata tertentu tidak ada tak marbutoh tapi masuk ke golongan perempuan, masuk dalam golongan feminim. Ya. Dan untuk terjemahannya disisipkan kata yang di tengahnya. Jadi artinya bumi yang mati. Masya Allah, mantap ya Pak Patrial, ya, tidak ada keraguan di pelajaran ini. Terima kasih Ustazah. Insya Allah ini berlaku semua di lembar-lembar Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau sudah menguasai ini berarti menguasai seluruhnya, ya. Selanjutnya Pak Irman, silakan Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ayat 38 Ustazah. Ya. Al-Azizil Alim. Ya, Al-Aziz, Al-Alim, ayat ke-38, betul. Penjelasannya sama-sama punya ada alif dan lam. Dan sama-sama kasrah huruf terakhir. Satu lagi. Satu lagi sama-sama muzakkar. Sama-sama muzakkar, jenisnya sama-sama laki-laki atau maskulin. Artinya Pak? Artinya maha perkasa lagi maha mengetahui. Masya Allah, sudah mantap Pak Herman, nggak ada keraguan lagi tentang pelajaran ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Khasiah. Dibuka videonya ya Bu, Ibu Khasiah. Bu Khasiah siap? Masih di itu mute itu mic-nya Bu. Ya. Iya, videonya dibuka. Ya, silakan Ibu. Nomor 6 Bu. Ya. Nomor 6. Ketutup lagi Bu suaranya. Mic-nya dibuka Ibu. Al-Urjunil Qadim. Ayat keberapa Bu? Ayat ke-39. Ayat ke-39 masih ada sebelumnya berarti Bu. Oh, lewat saya barangkali itu. Ya, kalau gitu lanjut dulu Ibu Sufrenita. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-6 ya Ustazah ya? Ya. Yang ke-6 Al-Azizil Alimi. Sudah Bu, yang itu yang kelima Bu. Yang ke-6 sekarang. Urjunil Qadimi. Ada yang lain sebelum itu? Ibu Ramadhani. Ya Ustazah. Nomor 6 apa Bu? Ini di ayat 41 ya, bunyi mashhun. Ya, jadi yang ayat 41 Bu ya, ada al-fulkil mashhun dulu ya. 39. Ya. Tadi Ibu ada yang kelewat tadi Ibu itu, jadi al-fulkil mashhun bisa diterangkan sedikit Bu Rahmadiani. 39 belum ada. 39 ada Ustazah. Apa 39? 39 Ustazah. Yang tadi saya sampaikan Ustazah. Apa tuh? Urjun Qadimi itu 39. Oh, 39 ya? Iya. Iya. Ada yang ketinggalan di sini? Iya, tadi yang 39 berarti di sini yang ketinggalan. Satu silakan Ibu, yang 39 dulu. Iya, ketinggalan ya. Yang 39 tadi itu Ustazah, yang tadi Urjunil Qadimi. Iya, iya. Ayat 39. Terangkan Ibu. Iya. Sama-sama memiliki alif lam di depan, kemudian berakhirannya kasroh, sama-sama maskulin. Ya, artinya Bu? Artinya saya belum, yang urjunil saya belum ketemu Ustazah. Tapi sambung dengan kaf itu Ustazah. Al-urjun. Artinya saya belum Al-urjun, al-qadim, saya belum dapat artinya Ustazah. Tandan, bentuk tandan.
Ibu ya, Oh, 39 ya. Kok ini juga ketinggalan ya berarti. Dan yang tua. Yang tua. Dan yang tua. Ayat ke 39 ya. Ujunil qadim. Oh iya, nanti diterangkan Bu. Itu karena ada, Ya. karena kenapa itu belum dimasukkan? Ya, Karena itu kan ada kata depan ya. depannya ya. Kita nih untuk pemula yang kelihatan aja dulu alif lamnya. Makanya itu kita tinggalkan. Karena itu buat yang belum kenal dengan kata depan atau huruf jar, itu masih membingungkan. Jadi yang kita bikin PR itu yang alif lamnya kelihatan. Murni. Yang nggak disambung-sambung dengan apa-apa. Karena ini pemula. Makanya kalau urjunil qadim tidak kita masukkan dulu karena kita belum mengenal kata depan. Untuk ini dianggap untuk pemula yang belum mengenal kata depan. Itu betul Ibu, ya. Tapi kita belum masukkan karena ada kata depan. Kaf. Kalau urjunil qadim. Baik, itu betul. Lanjut ya, nomor 6 tadi siapa? Rahmadiani, Aan Rahmadiani, Ustaz. Iya, silakan lanjutkan. Ini Al-Fulkil Mashhun. Ya, Al-Fulkil Mashhun itu ada alif lam, kemudian di akhirnya berakhiran kasroh. Kaf sama nun. Iya. Jadi artinya Bu? Nah, artinya saya belum ini Ustazah. Belum lihat artinya. Baik. Ya. Nah, Yang jelas itu ada disisipkan kata yang di tengah al-fulkil sama mashhun itu ada yang disisipkan. Baik, jadi paham dengan sempurna ya Bu ya. Tidak ada keraguan di situ Bu ya. Alhamdulillah. Yang penting kita pastikan sekarang ini bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua paham betul dengan yang namanya ikal. Bagaimana ciri-cirinya, apa syarat-syaratnya supaya menjadi ikal dan bagaimana menerjemahkannya. Itu yang penting. Artinya belum terlalu penting. Sekarang ciri-cirinya dulu. Kalau belum dapat artinya nggak apa-apa. Kita anggap kita pelajaran dari awal lagi ya. Jadi seperti kalau urjunil qadim tadi belum kita masukkan ya. Nanti akan kita terangkan di sini. Baik, lanjut Ibu Mulyana. Ibu Mulyana. Mic-nya dibuka, Ibu. Ayat berikutnya, ayat Asy-Syajaril Akhdari. Asy-Syajaril Akhdari. Iya, Bu. Terus? Dua-duanya, dua kata tadi memiliki alif lam di awalnya. Kemudian akhir daripada huruf yang bersangkutan kasrah. Kira-kira artinya tahu, Bu? Insya Allah. Kayu yang hijau ya Bu Ustazah. Kayu yang hijau. Yang penting di tengah-tengahnya ada iyang ada ya. Iyang. Kalau belum tahu artinya nggak apa-apa. Yang penting pelajarannya udah paham bahwa mengartikannya nanti ada yang di tengah. Yang terakhir, silakan. Bu Desmi Roza, silakan. Bu Desmi Roza ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nomor 8 itu Al-Khalaqul Alimu. Al-Khallaqu, bacanya Al-Khallaqu. Al-Khalaqul Alimu. Tasdid kan Bu? Tasdid itu Al-Khallaqu. Al-Khalaqul Alimu. Iya. Al-Khallaqul Alimu ya, ayat ke-81. Bisa diterangkan? Ayat ke-81. Yang mana pada kata pertama dan kedua sama-sama ada alif lam. Kemudian huruf yang terakhirnya kedua-duanya doma. Masya Allah. Jadi kalau untuk mengartikan kita sisipkan kata yang di tengah-tengahnya. Artinya itu Maha Pencipta yang Maha Mengetahui. Masya Allah. Mantap ya Bu Desmi Roza ya, nggak ada keraguan untuk pelajaran ini. Alhamdulillah ini 8 yang jelas-jelas kita melihat bahwa ini isim kembar dengan tanda alif lam. Ya, ini yang kelihatan. Kemudian ada satu tuh di ayat 55 tuh yang al-jannati al-yauma. Ini masuk isim kembar atau tidak? Tidak di Ustazah. Kenapa tidak masuk isim kembar? Karena akhirnya Ya sama harokat akhirnya. Pertama harakatnya tidak sama. Yang kedua
jenisnya yang satu muannas, Jenisnya yang tidak sama. satu Jawa. akar. jadi dia sama-sama alif lam berdekatan ya. Kan kalau berdekatan kita bilang kembar. Tapi kan baris akhirnya tidak sama. Yang satu I, yang satu A. Kemudian jenisnya juga tidak sama. Yang satu jenisnya feminim, yang satu jenisnya maskulin ya. Berarti ini bukan isim kembar dengan tanda alif lam. Berarti mengartikannya ini bukan yang disisipkan dengan yang di tengah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kita bisa membedakan antara yang 8 isim kembar ini, semua ini mengartikannya dengan menyisipkan yang. Kalau al-jannati al-yauma berarti bukan isim kembar, tidak kita terjemahkan dengan menyisipkan yang. Yuk kita lihat keterangannya. Al-jannati al-yauma. Al-jannati kita buktikan bagaimana memahami al-jannati al-yauma. Ya, kata pertama al-jannati, betul itu kata benda ya kan, isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Ya, kita udah tahu betul bahwa yang ada alif lam itu pasti isim. Kemudian artinya surga. Berarti itu sudah jelas. Ada alif lam artinya surga. Yang kedua ada alif lam juga, al-yauma. Kata benda juga kan, berarti kalau ada alif lam ya, kata benda yang tandanya alif lam artinya hari ini atau hari itu. Nah, kalau kita katakan ini isim kembar, kita bagaimana menerjemahkannya? Surga menyisipkan yang, berarti surga yang hari ini, yang hari itu, kan gitu. Ya. Kalau kita anggap ini isim kembar, berarti kita menerjemahkannya surga yang hari ini atau hari itu. Ini salah. Karena dia tidak sama jenisnya, dia tidak sama harakat terakhirnya. Ayatnya inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk dalam kesenangan. Jadi al-yauma bukan yang, tapi pada hari itu sibuk dalam kesenangan. Itu adalah sebuah kalimat sempurna. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk dalam kesenangan. Bisa dipahami kan dengan baik, jelas maknanya. Tapi kalau kita katakan ini isim kembar, berarti kita menerjemahkannya pakai yang, berarti artinya sesungguhnya penghuni surga yang hari itu sibuk dalam kesenangan, belum sempurna kalimatnya. Kalau kita sisipkan yang, berarti menyisipkan yang di sini salah. Yang betul adalah sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk dalam kesenangan. Jadi di sini bukan yang, akan tetapi pada. Jadi pada hari ini atau pada hari itu. Kita lihat selanjutnya al-jannati al-yauma. Kenapa al-jannati al-yauma tidak termasuk ikal? Isim kembar, ada alif lam. Tadi sudah disebutkan karena baris akhir kedua kata tersebut tidak sama ya. Yang satu i, yang satu a. Itu bukan isim kembar. Sedangkan syarat isim kembar itu apa? Kedua isim itu sama-sama diawali dengan alif lam. Insya Allah ini hafal ya, tanpa dihafalin lagi karena udah praktek terus. Kedua isim itu sama jenisnya artinya apa? Sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas, sama-sama female atau sama-sama maskulin atau feminim, ya kan? Atau sama-sama muzakkar, sama-sama muannas, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Yang ketiga, kedua isim itu sama harakat akhirnya. Sedangkan di sini yang satu al-jannati ujungnya i, yang kata yang kedua ujungnya a, al-yauma. Berarti ini bukan isim kembar. Jelasnya sampai di sini, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ustazah, saya mau bertanya Ustazah. Sebutkan namanya dulu, dan Ibu Isfa and Aldentis itu diserahkan
silakan Ibu. Ya, Bu Ustazah, saya mendapatkan satu kata lagi, al-urjunil qadimi, apakah itu isim kembar? Iya Bu, setelah ini ada keterangannya Bu ya. Setelah al-jannatil yauma. Enggak, al-urjunil qadimi itu ya Bu. Setelah ini akan diterangkan. Ya. Ya, tunggu ya Bu ya. Jadi yang paling penting sekarang kita kuasai ikal itu syaratnya tiga. Yang pertama sama-sama diawali alif lam. Yang kedua jenisnya harus sama-sama maskulin atau maskulin, feminim, muzakkar, muannas, laki-laki, perempuan. Jenisnya harus sama. Yang ketiga, kedua isim itu harakat terakhirnya juga harus sama. Nah, di sini tidak memenuhi syarat cuma syarat pertama yang bisa dipenuhi yaitu alif lam dan alif lam. Sedangkan dari jenis laki-laki perempuannya tidak sama, dari segi baris terakhirnya juga tidak sama. Berarti ini kita memastikan bahwa al-jannatil yauma bukan isim kembar. Jelas ya sampai di sini. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya tentang isim kembar. Ya Ibu. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Ustazah, saya yang menanyakan ini, bagaimana menentukan kedua isim itu sama jenisnya? Misalnya, ya laki-laki dan perempuan gitu. Saya masih belum paham Ustazah. Ya, jadi pertama tanda yang paling jelas dan yang mayoritas pada umumnya, kalau laki-laki itu tidak ada tak marbutah, yang perempuan ada tak marbutah, itu tanda pertama dan itu yang paling banyak. Ada kata-kata tertentu yang bentuknya laki-laki seperti al-arda. Al-arda ada tak marbutah enggak? Enggak ada. Tapi itu termasuk kelompok perempuan. Jadi ada kata-kata tertentu yang dimasukkan ke dalam kelompok perempuan. Tidak banyak. Dan contohnya lagi, misalnya ainun. Itu ada tamar buton enggak? Tidak ada. Itu masuk kelompok perempuan. Ya, apalagi misalnya udhunun. Perempuan masuk yadun. Perempuan. Termasuk perempuan. Ada kata-kata nggak ada tambah butoh, tapi masuk kelompok perempuan. Tapi tidak banyak kata-kata yang seperti itu. Dan pada umumnya juga seperti ainun, udhunun, yadun masuk kelompok perempuan. Kenapa? Karena dia sepasang. Apakah langit dan bumi itu sepasang? Sehingga langit itu dikategorikan perempuan, bumi juga perempuan. Ya, jadi yang sepasang itu dikategorikan perempuan. Apa boleh ditandai dengan akhiran nun begitu saja? Akhiran nun tidak ada akhiran nun, tanda muzakkar muannas, tidak, bukan akhiran nunnya. Akhiran tak marbutah. Yang tadi pengecualian itu ainun gitu. Bukan nun. Kalau dia berpasangan ainun ya. Mata kan sepasang, telinga sepasang, tangan sepasang. Yang sepasang umumnya dikategorikan ke dalam kelompok perempuan. Contoh tadi al-ardu. Itu kan nggak ada tak marbutahnya, tapi masuk ke dalam kelompok perempuan. Kenapa? Kemungkinan al-ardu was-sama, as-sama'i wal-ard, langit dan bumi itu dianggap satu pasang, terpasang. Sehingga yang sepasang itu dikelompokkan menjadi perempuan. Itu salah satu ciri-ciri muannas atau perempuan atau feminim. Di antaranya, ya, gitu. Baik, kita lanjut kepada ini syarat ikal. Tadi ini harus menjadi sudah kita pegang karena kita akan praktek. Sudah. Silakan Pak Erman. Saya kembali ke slide sebelum ini, Ustazah. Ini kan syarat isim kembar, ada alif dan ada lam.
Keduanya sejenis dan ketiga kata akhirnya sama. Yang saya tanya, apakah ada dua isim yang sama-sama punya alif dan lam dan sama harakatnya, tapi berbeda jenis kelaminnya? Ada. Ada nanti berarti dia bukan isim kembar. Kalau ketemu itu ya berdekatan, ada alif lam dua-duanya, ya kan, barisnya sama misalkan. Yang satu muzakkar muannas tidak memenuhi syarat yang tiga ini, berarti dia bukan isim kembar. Iya. Ya, pertanyaan saya itu kan karena masih banyak yang termasuk saya itu masih banyak yang ragu membedakan muannas dengan muzakkar gitu. Jadi kalau dua syarat alif lam dan baris yang terakhir sama saja belum bisa pasti bahasa itu dikembangkan gitu kan Ustazah? Ya. Tapi secara umum untuk pemula kita memberikan soal-soal, kalau soal itu dibuat ya Pak ya. Muzakkar akan kita gabungkan dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Ketika kita mencari seperti di surat Yasin nanti tadi itu, kita akan ketemu dengan berbagai bentuk, ya kan? Seperti al-jannatil yauma ini. Kita akan ketemu lagi bentuk yang lain. Nah, jadi ketika kita praktek baru kita tahu mana yang berbeda dari isim kembar yang memenuhi syarat itu. Kalau untuk mengetahui muzakkar muannas, ya, untuk tingkat pemula itu cukup tidak ada tak marbutoh. Berarti itu maskulin. Kalau ada tak marbutoh berarti itu feminim. Nanti dalam praktek kita ketemu satu-satu. Misalnya kayak tadi al-ard, ya kan? Bumi. Itu al-ardil mayyitah. Bumi yang mati. Fa'ahyainaha, kemudian kami hidupkan. Kan begitu dalam surat Yasin. Nah, situ kita mengenal satu-satu kata feminim tapi tidak ada tak marbutohnya. Jadi bisa dikenal dalam praktek, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Jelas ya, jadi jangan ragu-ragu. Yang penting pertama tidak ada tak marbutoh dulu, berarti itu maskulin. Kalau ada tak marbutoh, berarti itu feminim, itu garis besarnya. Nanti ada pengecualian, yang namanya pengecualian kan nggak banyak. Ada beberapa, bisa langsung diketahui. Nanti dalam praktek akan ketahuan itu, Pak. Baik. Terima kasih, Ustazah. Iya, Ustazah mau dijawab sekarang apa nanti? Ya, apa ini silakan, pertanyaannya tentang apa? Silakan Bu Dia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menyangkut isim kembar ini. Bagaimana kalau antara isim pertama dengan kedua berbeda jumlahnya? Misalnya pertama single, yang kedua itu misalnya jamak. Apakah itu bisa disebut juga dengan isim kembar? Terima kasih, Ustazah. Ibu bisa ngasih contoh? Nggak bisa saya. Ya, nanti kalau kita ketemu, kita lihat di dalam Al-Quran ya. Sebab kalau dia berbentuk jamak, ketika dia sifat, ya Bu ya, jannat misalnya, jannat itu kan udah surga-surga banyak ya. Iya. Sifatnya itu bisa mufrad Bu, sifatnya itu bisa tunggal. Jadi sifat nggak mesti jamak juga. Iya. Kenapa? Karena kalau bukan manusia itu jamak dipakainya mufrad, pakai isim tunggal. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi nanti dalam praktek Ibu harus ketemu dulu ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Ustazah. Baik, sekarang yang perlu dikuasai isim kembar dengan tanda alif lam, dengan 3 syaratnya, cara menerjemahkannya, sisipkan yang di antara kedua kata tersebut. Itu yang perlu Bapak Ibu santri semua kuasai dalam pelajaran ini. Ini syarat tadi ya, sekatu ini ada tadi ayat 39, mohon perhatiannya ke sini. Ya, ada yang bertanya tadi kan. Jadi kita sudah katakan syarat ikal itu ada 3, alif lam sama jenisnya sama harakat akhirnya. Sekarang kal urjunil qadim ini isim kembar ikal atau bukan? Ya, ayo kita lihat. Kal urjuni itu asalnya dari ka ini kan huruf jar yang kalau sudah belajar bahasa Arab atau kata depan
dalam bahasa Indonesia. Kata depan itu ada 8 yang sudah kita pelajari. Jadi dia terdiri dari kata depan dan al-urjuni al-qadimi. Apakah al-urjuni al-qadimi ini ikal? Kita lihat syaratnya diawali alif lam. Betul, al-urjuni diawali alif lam, al-qadimi diawali dengan alif lam, betul. Kedua, isim itu jenisnya sama. Al-urjuni jenis laki-laki. Kenapa dibilang ini jenis laki-laki? Tidak ada tak marbutoh, itu tanda pertama kan? Kemudian al-qadimi juga jenis laki-laki. Kenapa kita bilang ini laki-laki? Karena tidak ada tak marbutoh. Berarti kata pertama dengan kata yang kedua sama-sama jenisnya laki-laki. Sama-sama maskulin, sama-sama muzakkar. Udah, syarat kedua udah terpenuhi. Syarat yang ketiga, harakat terakhirnya sama juga harus al-urjuni, bunyinya i. Al-qadimi, bunyinya i. Berarti ketiga syarat itu sudah terpenuhi. Jadi kalau gitu, kal-urjuni al-qadimi, ikal atau bukan? Ikal. Ikal ya, al-urjuni al-qadimi itu ikal. Sama-sama alif lam, sama-sama muzakkar, baris terakhirnya sama-sama berbunyi i. Baik, tadi Ibu yang bilang al-urjunil qadimi kita tidak masukkan ke dalam PR karena ini ada keterangan tersendiri. Bagi yang baru mengenal pelajaran bahasa Arab ini membingungkan kaf yang kayak gini. Maka kita tidak masukkan ke dalam PR, kita masukkan dalam uraian keterangan. Jelas ya Bu ya? Ya, makasih Ustazah. Berdasarkan PR juga ada juga yang menulis seperti ini, al-qaulu 'alal kafirina. Ada yang menulis al-qaulu 'alal kafirina. Kira-kira ini isim kembar atau bukan? Bukan. Ada alanya. Ada alanya. Karena ada alanya, dia kan harus kembar, harus nempel, harus langsung. Harus ada alanya. Ya. Berarti ini dari ciri-cirinya ada ala, berarti bukan isim kembar, ya kan? Yang kedua, yang harokatnya beda. Baris akhirnya berbeda. Berarti ini bukan isim kembar. Berarti ini bukan ikal. Ya, cek PR masing-masing. Saya di PR menemukan hal yang seperti ini. Nah, di sini perlu diterangkan. Satu lagi. As-samawati wal ardi wal arda. Isim kembar atau bukan? Bukan. Ada waw antaranya. Ada waw, ya kan? Dia nggak boleh ada yang mengantarai di antara keduanya, harus langsung as-samawati al ard, harusnya kan gitu, ya kan? Ya. Akhirannya beda. Akhir beda. Jadi ini bukan isim kembar. Kembar. Jelas antara isim kembar dengan yang bukan isim kembar? Jelas. Udah mantep belum nih? Masih ada yang ragu-ragu? Tanyakan sekarang kalau masih ada keraguan. Insya Allah mantap Ustazah. Mantap. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, untuk isim kembar aja dan termasuk menerjemahkannya, ya. Tahu bentuk-bentuknya, tahu syarat-syaratnya, dan tahu menerjemahkannya. Itu dulu. Kalau itu udah. Satu lagi Ustazah. Iya, silakan. Nah, ini saya bertanya aja ayat yang pertama pada ayat kedua surat Yasin tadi Ustazah kan ada apa? Ada tulisannya wal Qur'anil Hakimi. Uangnya itu gimana Ustaz itu yang bingung ya. Uangnya itu kemarin kita belajar wassama izatil buruj ya. Wah, apa itu kemarin? Qasam. Huruf sumpah ya. Huruf sumpah. Jadi kalau tiba-tiba ada waw di depan kalimat, setelah itu ada isim yang barisnya kasroh. Berarti wawnya apa? Qasam, huruf sumpah. Mengartikannya demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ya, demi Al-Quran sebagai isim kembar ini boleh. Iya, Al-Quran Al-Karim jelas isim kembar, memenuhi syarat. Dua-duanya ada alif lam, dua-duanya jenis maskulin, baris terakhirnya sama-sama berbunyi i.
kasroh. Jadi mengartikannya di tengah-tengah sisipkan yang. Kalau sudah tahu arti wa-nya waw qasam, maka arti selengkapnya wal Qur'anil Karim artinya demi Al-Quran yang mulia. Masya Allah, demi Al-Quran yang penuh hikmah ya. Jadi Kasih Ustazah. Ya. Ya jelas ya sudah ya paham semua ya tentang isim kembar. Ya. Sudah tidak ada yang ragu-ragu lagi. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Kita selesai bikin PR. Kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu. Kita lanjut dengan pelajaran. Kita lanjut dengan pelajaran lanjutan yang kemarin kata kerja bertasdid ya. Kata kerja bertasdid yang mana ini? Apakah yang ini? Ya barangkali kita lihat. Ya. Kita lanjut ya dengan pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang kata kerja atau kata dasar bertasdid. Kata dasar bertasdid. Kata dasar bertasdid. Contohnya kadzaba. Di huruf zal ini ada tasdid kan? Iya. Satu tapi ada tanda kayak si kecil ini bacanya ditahan kadzaba. Kadzaba bukan kadzaba, kadzaba. Ditahan dulu. Kadzaba. Ini namanya tasdid. Kadzaba ada tasdidnya. Yukadzibu. Kadzaba kata kerja masa lampau. Yukadzibu kata kerja sekarang dan yang akan datang. Takziban jadi apa? Ya sudah. Jadi apa? Kata dasar. Isim kata dasar. Isim kata dasar. Jadi takziban ini isim kata dasar asalnya dari mana? Dari kadzaba. Ya. Kalau ketemu nanti bentuk takziban di Al-Quran, ini asal usulnya dari kadzaba yukadzibu. Baik. Fa'ala. Sama nggak dengan kadzaba? Sama ya, bunyinya ada ditahan di tengahnya kan? Ada tasdid. Fa'ala. Yufa'ilu. Yukadzibu. Kadzaba yukadzibu. Fa'ala yufa'ilu. Jadi isim kata dasarnya taf'ilan. Ini adalah polanya, ya. Jadi dari kadzaba ini datangnya dari mana? Dari pola fa'ala yufa'ilu fa'ilan. Kalau tahu pola ini ketika di dalam Al-Quran ketemu dengan taf'ilan atau yufa'ilu, maka kita bisa mengartikannya dengan benar. Kalau tidak di taf'ilan apa ya, dari mana ini datangnya? Bagaimana mengartikannya ini? Kalau kita tahu asal usulnya, kita benar menerjemahkan. Jadi polanya fa'ala. Yang kemarin kita belajar 6 itu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, itu nggak ada tasdidnya. Pelajaran hari ini yang ada tasdidnya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kadzaba yukadzibu takziban. Itu yukadzibunya kok sukun itu Ustazah? Itu mungkin salah baris ya. Kadang-kadang ini copy paste itu tidak sempat mengulang lagi karena mata ini udah harus istirahat. Jadi memang nggak sempat dilihat lagi dari awal. Ini dihukum sama mata ini. Udah selesai katanya, matanya nggak boleh lihat lagi. Jadi nggak sempat mau melihat lagi itu matanya sudah tidak mengizinkan. Jadi betulan sendiri aja ya Ustazah. Barisnya dibetulkannya yukadzibu. Ya. Sama yufa'ilu. Yufa'ilu ya, ini barisnya yukadzibu. Kita lanjut. Kata dasar bertasdid. Kadzaba artinya telah
Telah mendustakan. Kita tahu kata, kita harus tahu artinya. Kadzaba telah mendustakan. Kalau yukadzibu sedang atau akan mendustakan. Kalau takziban Pendustaan. ya. Pendusta apa sih yang maksud dengan mendustakan? Pendustaan tidak mengakui, ya. Artinya tidak mengakui Rasul itu sebagai utusan Allah. Tidak mengakui Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Tidak mengakui adanya hari akhir, hari kiamat. Itu namanya pendustaan. Mendustakan. Bukan dia yang berdusta, tapi dia mendustakan artinya tidak mengakui. Ya, ini ada polanya seperti yang tadi kan. Kadzaba yukadzibu dari yufa'ilu taf'il. Sekarang tabbata artinya telah mengokohkan, telah meneguhkan, ya. Tadi itu Telah mengokohkan, telah meneguhkan. Sabbata. Sabbata ada tasdidnya juga kan? Fa'ala. ya. Yusabbitu. Sabbata yusabbitu. Artinya sedang atau akan mengokohkan. Aduh ya Allah. Atau meneguhkan, ya. Isim kata dasarnya apa? Meneguhkan. Sabbata yusabbitu tasbitan, artinya pengokohan atau peneguhan. Ya, ini dari pola. Sama dengan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sabbata yusabbitu tasbitan. Ini harus diulang-ulang. Diulang-ulang mengucapkannya, dengan sendirinya akan mengalir. Nggak akan pergi ke pola-pola yang lain. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ketemu dengan sabbata yusabbitu tasbitan. Ya, kita lihat lagi sekarang fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini kan pola. Ya. Kadzaba ya. Coba sekarang ini boleh resen ya biar kedengaran satu-satu ya, atau mau rame-rame? Rame-rame aja saja. Yo, qaddara Qaddiru. qadiran. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Bapak Ibu dengar takdir, oh ini udah takdir. Berarti asalnya qaddara. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Takdir sudah menjadi bahasa Indonesia. Takdir itu asalnya dari qaddar. Kemudian fassar. Yufassiru. Ulang lagi sama-sama bareng-bareng. Fassara. Sir. Ya. Jadi kata-kata tafsir, belajar ilmu tafsir, tafsir Al-Quran, itu asal katanya dari fassara. Yang sehari-hari kita udah tahu, ini buku tafsir, ini pelajaran tafsir, ini tafsirnya begini, ya kan? Itu asalnya dari fassara. Tafsir. Bareng-bareng lagi ya. Sabbaha. Tasbih sudah menjadi bahasa Indonesia juga ya. Tasbih dari itu ya, tasbih. Sudah bertasbih ya. Bertasbihlah sudah menjadi bahasa Indonesia. Asalnya dari sabbaha. Sabbaha yusabbihu jadi tasbih. Tasbih bahasa Indonesia. Ya. Kita tahu asal usul katanya. Kemudian kabbaro. Yukabbiru takbiran. Ulang lagi bersama-sama dari kabaronya. Kabbaro. Bapak Ibu semua pernah dengar kata-kata takbir? Ya.
Takbir ya, takbir itu dari kata bahasa Arab yang asalnya dari kabbaro. Jadi kalau udah tahu kata takbir asalnya dari kabbaro, yukabbiru takbiran. Takbir sudah jadi bahasa Indonesia. Lagi qaddama yuqaddiman, qaddama yuqaddimu taqdiman, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fassala yufassilu fassala tafsilan. Itu banyak di dalam Al-Quran, tafsilan di kulli syai', banyak di dalam Al-Quran. Hamada yuhammidu tahmidan. Tahmid ya, tahmid. Tahmid, pernah dengar kata-kata tahmid dalam bahasa Indonesia? Tahmid asalnya dari hamada ya. Tahmid. Satu lagi halala. Jadi yang namanya tahlil itu asalnya dari halala. Jadi kita selalu tahlilan ya kan. Nah ini dia asalnya kata-kata. Kita udah tahu ya semua takdir, tafsir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu asalnya dari kata dasar bertasbih. Baik ya, sekarang co-host mic-nya di mute dulu. Kita masuk pelajarannya. Untuk kata kerja bertasdid dalam Al-Quran, sabbata yusabbitu tasbitan. Ini sudah merupakan pola dari fa'ala yufa'ilu taf'ila. Contoh di dalam Al-Quran, yusabbitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bilqaulis sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa ya'malullahu ma yasha. Nah, di sini yusabbitu. Allah meneguhkan, Allah mengokohkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi yusabbitu, meneguhkan, mengokohkan. Kalau ketemu di dalam Al-Quran bunyinya seperti ini, kita sudah harus tahu asalnya dari mana, supaya kita tahu bagaimana menerjemahkannya nanti. Ya, kalau kita sudah tahu kata kerja ini, harusnya kita tahu juga isim kata dasarnya atau isim masdarnya. Langsung kita awali dengan sabbata yusabbitu tasbitan. Ini contoh yusabbitu di dalam Al-Quran. Kita lanjut dengan contoh selanjutnya, yaitu sini contoh-contohnya. Sabbata yusabbitu tasbitan. Sini sudah tidak berubah lagi. Ini polanya seperti itu. Contoh yang lain. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kama sali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'afain fa illam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi di dalam Al-Quran ada contoh tasbitan. Kalau kita sudah melihat contoh tasbitan ini, kalau satu-satu begini jelas ya bisa membedakan. Ketika masuk ke dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata, mungkin banyak yang belum kita kenal.
Tapi yuk yang sudah kita pelajari betul-betul bisa kita identifikasi dan hubungannya dengan kata dasarnya. Ya, jadi tasbitan ini dari sabbata yusabbitu tasbitan. Jadi wa tasbitan min anfusihim. Kita lanjut, itu contoh di dalam Quran, kata dasar bertasdid. Ada lagi contoh yang lain, sabbaha. Sabbaha. Ya, dari fa'ala. Yusabbihu. Yufa'ilu. Bihan. Ya. Artinya apa? Telah bertasbih. Sabbaha telah bertasbih. Yusabbihu akan bertasbih, sedang atau akan bertasbih. Tasbihan, ya tasbih. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Bertasbih artinya menyatakan kebesaran Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada 3 ayat yang bunyinya sama seperti ini di dalam Al-Quran. Sabbahalillah. Sampai 3 kali diulang ayatnya sama. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ternyata memang seluruh makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Daun-daun, angin, binatang sekecil apapun semua bertasbih kepada Allah. Itu yang enggak diberikan akal oleh Allah, semua bertasbih. Akan tetapi kita tidak memahami tasbih mereka seperti apa. Kalau tasbih manusia kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Yang kalimatan khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan habibatan ala rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tasbihnya manusia. Hewan, tumbuh-tumbuhan, angin, semua bertasbih kepada Allah. Tapi ada juga ilmuwan yang bisa membuktikan tasbih-tasbih makhluk lain itu. Jadi air apapun semua bertasbih kepada Allah. Maka di ayat seperti ini sampai diulang 3 kali. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita sudah tahu, sabbaha ini adalah kata kerja bertasdid. Yang polanya, sabbaha yusabbihu tasbihan. Kita lanjut. Sabbaha lagi, contoh yang lain dari sabbaha. Alam taro anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru safat kullun qad alima salatuhu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alu. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Burung juga bertasbih kepada Allah. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbih mereka masing-masing maksudnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah di sini bertanya, tidakkah kalian memperhatikan bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, makhluk hidup ataupun benda mati, semua bertasbih kepada Allah. Burung bertasbih kepada Allah, terbang berombongan itu tuh sambil bertasbih, ya. Kalau kita lihat burung berombongan di atas langit itu, di atas permukaan laut, ya, banyak burung berombongan, itu mereka bertasbih kepada Allah. Ya Allah. Nah, manusia yang diberikan akal oleh Allah, masa tidak bertasbih? Dan tasbih ini juga dijadikan sesuatu yang luar biasa pahalanya, menambah timbangan kebaikan kita di yaumul mahsyar, yaumul hisab, di padang mahsyar waktu kita sedang dihisab, sedang diaudit amal kita. Lanjut dengan masih sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, contoh tasbih
tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini dia. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, subhanallah. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, di dalam langit yang 7 yang di dalam bumi bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Tasbih di sini isim apa fi'il? Kata kerja atau kata benda? Ya Brina, tasbih ini kata benda, isim atau kata kerja? Tasbih. Isim. Fiil, kata kerja. Isim kata dasar. Isim kata dasar ya. Jadi sabbaha yusabbihu masih berbentuk kata kerja. Sabbaha yusabbihu kata kerja lalu, lampau, dan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Sampai di tasbihan sudah menjadi isim. Buktinya apa ini tasbihan isim? Karena majemuk dengan hum. Pakai tanwin. Ada tanwin. Sabbaha ada tanwin enggak? Ada alif lam enggak? Ada. Yusabbihu ada alif lam enggak? Ada tanwin enggak? Enggak ada tanda-tanda isim di sini. Ini kata kerja. Tasbihan ada tanda-tanda isim di sini? Ada. Berarti ini isim bukan kata kerja ya. Jadi akan tetapi mereka tidak memahami, tidak mengerti tasbih mereka. Mereka di sini siapa? Tasbihnya yang ada di langit dan di bumi itu. Ya. Manusia tidak mengerti bagaimana makhluk lain bertasbih kepada Allah. Ya, jadi semua makhluk bertasbih kepada Allah. Nanti ilmu pengetahuan bisa membuktikan sedikit demi sedikit. Ya, makanya manusia disuruh menggunakan akalnya, disuruh belajar. Maka kita alhamdulillah dipilihkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mau menggunakan akal, orang-orang yang mau menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, sehingga nanti tempatnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada contoh lagi barangkali, ini pelajaran baru. Masih ada kita 20 menit ya. Ini yang pelajaran baru kan yang qaddara, qassara, sudah kita pelajari ya minggu lalu. Itu kita perdalam dengan contoh-contoh. Sekarang bagaimana cara membuat kata kerja atau kata perintah dari kata dasar bertasdid itu? Lanjut atau sampai sini aja? Lanjut. Belum Puasa Ustazah, lanjut. Jangan sampai mumet ya. Lanjut ya, baik kita lanjut ya, kita masih ada 20 menit, kita lanjut ya. Mau bertanya Ustazah, mau ditanggapi dulu atau lanjut? Boleh mau bertanya dulu boleh sebelum masuk pelajaran baru, silakan Pak Mas. Ya, terima kasih Ustazah. Dari slide sebelum ini Ustazah boleh saja yang tadi tasbihan. Ya Ustazah. Berkenan dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan kata tasbihahum. Kan kalau polanya ada tasbihan, tapi begitu masuk ada hukum itu tasbihnya hilang Ustazah. Itu alasannya atau penjelasannya gimana Ustazah? Baik. Tasbihan ini kan dalam pola kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya. Di sini ditambahin tanwin supaya membuktikan ini adalah bukan kata kerja ya. Ini isim, itu salah satu tandanya. Kan dalam pelajaran kita, semua baik kata kerja ataupun kata benda, huruf akhirnya itu barisnya boleh berganti-ganti. Boleh berubah-ubah. Tergantung posisinya di dalam kalimat. Dia boleh pakai tanwin, boleh nggak pakai tanwin, ya boleh berbaris an in un, boleh berbaris a i u, boleh ada alif lam, boleh tidak. Yang tidak berubah tasbih sampai tasbih, itu nggak boleh berubah-ubah.
Hanya bisa han hin hun, bisa ha hi hu. Di awalnya juga begitu, bisa ada alif lam atau tidak ada alif lam. Untuk isim ya. Nah, sekarang kita lihat dalam contohnya la tafqahuna tasbihahu. Kenapa barisnya ha? Ini kita belum masuk pelajaran sebenarnya. Barisnya ha di sini karena dia sebagai objek dalam kalimat la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Jadi kalau tasbih mereka ini kata majmuk. Tasbih mereka. Tidak ada yang di tengah-tengahnya. Kamu tidak mengerti tasbih mereka. Jadi posisi tasbih ini, di sini kata-kata tasbih ini adalah objek. Objek itu dalam bahasa Arab barisnya harus fathah mansub namanya dalam istilah grammarnya. Kenapa enggak tasbihan hum? Karena dia sudah dimasukkan ke dalam hum, dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Sama dengan kata majmuk yang kemarin zatil buruj. Ya, kalau dia sudah dimasukkan ke dalam kata majmuk, kata pertama tidak boleh tanwin, tidak boleh ada alif lam, karena dia bergabung dengan kata yang kedua. Ini saya lihat opsi Bunda ya. Kata majmuk. Siapa Pak Mangku? Baik, saja. Baris ha di tasbih ini karena posisinya sebagai objek dalam kalimat la tafqahuna. Di mute yang lain karena digabungkan langsung dengan hum, maka tanwinnya hilang. Silakan lanjut, yang ada yang bertanya sampai di sini. Jadi itu kata majmuk kan Ustazah? Iya Bu Febri, gimana? Tasbihahum berarti kan kata majmuk kan? Kata majmuk, ya kan? Kata pertamanya kan isim ya. Tasbih kan isim kan, tadi kita udah sepakat ya, tasbih ini isim kan? Ya. Nah, ini kan kata ganti mereka, juga isim juga, isim ketemu isim, jadi satu, tasbih mereka. Nggak ada kata-kata yang di tengah-tengahnya, nggak ada kata-kata itu di tengah-tengahnya. Bukan tasbih yang mereka, bukan tasbih itu mereka, bukan, tapi tasbih mereka berarti kata majmuk. Terima kasih Ustazah. Lanjut ya, kita masuk ke pelajaran baru, membuat kata perintah dari kata dasar bertasdid. Jadi apa kata dasar bertasdid? Sabbata yusabbitu, ya. Kata kerja masa lampau, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Caranya bagaimana? Pertama, carilah kata kerja sekarang atau yang akan datang, yaitu yusabbitu. Apa yang kita ambil dari kata kerja sekarang yang akan datang? Yusabbitu. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya buang huruf pertama. Huruf pertamanya apa? Iya ya, Bu Rina ya. Oh iya. Iya. Cuma iya, huruf ya ini kita buang menjadi sabbitu. Ya. Setelah huruf ya-nya kita buang menjadi sabbitu. Jelas? Yang pertama kita ambil dari kata kerja sekarang dan yang akan datang, yaitu yusabbi. Caranya buang huruf yang pertama. Huruf yang pertama yaitu yu. Kita buang huruf yu ini menjadi tinggal sabbitu. Langkah selanjutnya, sukunkan huruf terakhir. Huruf terakhir apa? Tu ya, huruf terakhir tu. Sekarang harus kita sukunkan menjadi sabbit. Udah bisa dibaca? Sudah, perlu bantuan mentawai lagi. Kalau kata kerja sudah bisa dibaca, tidak perlu bantuan mentawai. Kalau belum bisa dibaca, minta bantuan mentawai. Mim, nun, ta, alif, waw, ya. Sekarang sabit sudah bisa dibaca. Tidak perlu bantuan mentawai.
Gampang ya membuat kata perintah dari kata kerja bertasdid. Cuma ada 2 langkah. Buang huruf pertama, sukunkan huruf terakhir. Jadilah dia kata perintah. Jadi kalau sabbata telah mengukuhkan, telah mengokohkan. Yusabbitu akan atau sedang mengokohkan. Kalau sabbit, kokohkanlah. Kokohkanlah, teguhkanlah. Kan begitu kalau kata perintah. Pakailah ya. Teguhkan. Ya. Kokohkan. Sabit kalbi ya contohnya ya. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkanlah, kokohkanlah hatiku. Sabbit qalbi, kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku. Ala di atas agamamu. Wa ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Ketemu kan kata-katanya sabbit. Jadi dari mana asalnya sabbit itu? Sabata. Dari tasbih kabar Yusabitu. Jadi yusabitu. Sabata yusabitu. Jadi kata perintahnya sabbit. Nah, kalau sabbit kita mengatakan teguhkanlah. Itu perintah apa doa? Perintah. Doa. Kalau dari yang kecil itu doa. Kalau yang dari yang besar kayak yang kecil itu perintah. Kalau Allah yang mengatakan kepada makhluk sabit qalbukum, sabit qulubakum, perintah. Bukan perintah Allah kepada makhluk. Tapi kalau makhluk mengatakan kepada Allah, sabit doa. Doa, ya. Nah, kita lanjut. Contoh kata perintah dalam dasar bertasdid ya. Sabata yusabbitu tasbitan. Apa kata perintahnya? Sabit. Apa kata perintahnya? Sabit. Kan kalau kata perintah huruf terakhir kan harus sukun. Sabit. Ayatnya contohnya walamma barazu li jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana. Ya kan ketemu di sini. Wasabbit aqdamana. Dan kokohkanlah pendirian kami. Aqdam itu sebenarnya kan kaki ya. Tapi ini kan kata kiasan, bukan kakinya yang dikokohkan, tapi adalah pendiriannya. Jadi kata sabit ini asalnya dari mana sabit ini? Sabata yusabbitu. Asalnya sabit dari kata kerja lampau atau sekarang? Sekarang. Dibuang ianya, disukunkan yang terakhirnya, maka jadilah sabit. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah dan teguhkanlah pendirian kami. Jadi nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran kata-kata sabit, sudah bisa membayangkan itu dari sabbata yusabbitu tasbitan, kata perintahnya sabit. Ini ada pertanyaan, wansur itu dari mana tuh asal usulnya? Nasoro. Dari Nasoro. Jadi Nasoro yang suruh unsur isim kata dasarnya nasron, nasoro yang suruh nasron. Kata perintahnya unsur. Nih ketemu kita unsur di sini. Di sini ketemu unsur. Kenapa kita baca unsur? Karena shotnya berbaris maka bacanya unsur. Tapi ketika di depannya ada wa, u-nya enggak dibaca lagi. Wansur. Kenapa dibaca wansur enggak dibaca wa unsur? Karena kan alifnya alif mentawai, alif pinjaman dari mentawai. Jadi dia tidak dibaca langsung wansur. Nah, bisa membedakan asal usul kata dasar dari wansur dengan wasabit. Sudah bisa melihatnya? Iya. Bisa ya? Kalau wansur ada alif penolong. Kalau sabit
Kalau sabit tidak. Tidak perlu ada alif penolong, tidak perlu ada bantuan dari mentawai. Kalau wansur ada bantuan dari mentawai karena kalau tidak ada alif dia tidak bisa dibaca karena di awalnya sukun. Jelas ya, nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran tahu kemana perginya kata-kata ini, dari mana asal usulnya, bagaimana menerjemahkannya. Lanjut. Sabbaha ya. Bagaimana membuat kata perintahnya? Cari kata kerja sekarang yang akan datang yusabih. Bentar ya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Cari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Langkahnya sangat singkat kata kerja bertasdid. Buang huruf pertama. Huruf pertama apa, Bu Rina? You. Ya, kita buang ini maka dia menjadi sabbihu. Sabbihu, ya. Langkah selanjutnya sukunkan huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Ya. Sekarang kita sukunkan menjadi sabbih. Sudah bisa dibaca? Sudah. Perlu bantuan mentawai? Perlu, sudah selesai. Jadi sabbaha yusabbihu kata perintahnya sabbih. Sabbaha telah bertasbih. Yusabbihu akan atau sedang bertasbih. Kalau sabbih bertasbihlah. Bertasbihlah. Allah yiftah alaikum jami'an. Lanjut, kita kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbih ya, sabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surat apa? Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi setelah itu fasabbih ini asalnya dari mana ini? Dari yusabbihu tasbihan. Bagaimana mengartikannya? Maka tasbihlah. Karena telah bertasbih, maka sedang bertasbih, maka tasbihnya bukan fasabbih artinya maka bertasbihlah karena dia kata perintah, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jadi udah jelas sabih ini bentuknya apa? Kata perintah. Menerjemahkannya bagaimana? Bertasbihlah. Perintah bertasbih. Oh, masih ada contoh lagi, satu lagi sabbaha yusabbihu tasbihan sabbih. Ada contoh lagi. Wasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bersabarlah, sungguhnya janji Allah itu benar, mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan malam. Jadi kalau ketemu dengan kata-kata sabbih mengartikannya bagaimana? Tasbihlah. Hendak yang paling jelas, yang paling gampang kita ketahui untuk menerjemahkannya adalah sukun yang di akhir ini. Sukun yang di akhir ini menunjukkan terjemahannya pakai lah. Bertasbihlah. Uktub, tulislah. Ya kan? Sabit, kokohkanlah. Wah, ya, itu seperti tadi. Sabit, apa? Satu lagi. Sabit. Ya, dan bertasbihlah. Satu lagi nih, haddasa yuhaddisu. Haddasa yuhaddisu. Sekarang dengarkan dulu, biar yang lain yang belum jelas, yang masih ragu-ragu, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan dulu. Mungkin ada teman-teman yang masih jelas untuk membuat kata perintah
kita ambil kata kerja sekarang yang akan datang. Haddasa yuhaddisu. Iya, sebentar ya, Bu. Nah, kita ambil, mohon perhatiannya yang masih ragu-ragu, ya, mungkin di antara ibu bapak, santri ada yang masih ragu-ragu. Dengarkan dulu, saya bicara. Pertama, kita cari kata kerja yang sekarang atau akan datang, yaitu yuhaddisu. Ya. Langkah kedua, buang huruf pertama. Iya, sebentar, Ibu. Ibu diam dulu. Ya. Buang huruf pertama. Huruf pertama itu apa? Yaitu yu. Ya. Yu ini kita buang, maka menjadi hadisu. Ibu sebentar, mic-nya di mute dulu. Supaya didengarkan dulu. Di mute yang lain. Di mute dulu, khawatir ada yang belum paham. Kemudian yang belum paham itu dia nggak bisa memahami karena banyak suara. Jadi kasih kesempatan suara saya sendiri dulu untuk teman-teman santri-santri ada yang mungkin yang masih ragu-ragu. Ya. Ya, saya yakin yang lain sudah banyak yang paham. Mungkin ada di antaranya yang masih ragu-ragu bagaimana membuat kata perintah dari kata dasar bertasdid. Yang harus kita cari adalah kata kerja masa sekarang. Haddasa yuhaddisu. Haddasa kata kerja masa lampau. Yuhaddisu kata kerja masa sekarang. Pertama langkahnya adalah carilah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Mana itu kata kerja sekarang dan yang akan datang? Yaitu yuhaddisu. Maka kita memulai dari yuhaddisu. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, buang huruf pertama. Huruf pertama itu apa? Di sini huruf pertama adalah yu. Maka yu ini harus kita buang menjadi haddisu. Dari yuhaddisu dibuang yu-nya menjadi haddisu. Langkah yang ketiga, sukunkan huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Su. Ya, huruf terakhirnya su, barisnya dhamma, sekarang kita sukunkan. Maka menjadi hadis. Hadis. Dari haddisu menjadi hadis. Jadi ini 3 langkah untuk membuat kata perintah dari kata dasar bertasdid. Jadi haddasa yuhaddisu hadis. Kita lihat contoh. Haddasa yuhaddisu, kata perintahnya hadis. Adakah di dalam Al-Quran? Kita lihat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini setiap hari insya Allah kita baca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'agna. Nah di sini fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, di sini ketemu kita dengan kata-kata fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan, kamu berita-beritakan, kamu sampaikan. Artinya apa? Apakah kita mendapat nikmat dari Allah terus kita sebarluaskan, kita share kemana-mana, kita sampaikan ke orang-orang, saya dapat rezeki 10M misalnya. Maksudnya bukan itu. Nah ini memahami Al-Quran ya. Bukan berarti kalau kita dapat nikmat dari Allah, dapat undian apa kalau zaman dahulu itu, dapat undian 10 miliar atau berapapun namanya, terus kita sebarkan ke orang-orang semua bahwa kita dapat rezeki nomplok. Bukan itu maksudnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis adalah dengan cara orang yang kita sampaikan itu merasakan juga nikmat itu. Kalau itu nikmat berupa benda, maka orang itu juga dikasih bagiannya dalam bentuk apa, ditraktir makan ke atau apa namanya ya. Ini makna Al-Quran ini sangat dalam. Dalam nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ukhuwah. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah dalam 3 levelnya.
persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena satu bangsa, persaudaraan kemanusiaan. Jadi fahadis di sini bukan nyebar-nyebarin berita, gue dapat jeroki nomplok, dapat undian harapan, apa namanya kalau zaman dahulu, kemudian disebar-sebarkan ke orang, membuat orang jadi cemburu, membuat orang jadi iri. Bukan itu. Fahadis, orang yang mendengar kenikmatan yang kita terima, rahmat yang kita terima, nikmat yang kita terima, ikut merasakan itu. Kalau kita berhasil dalam karir, naik jabatan dan segala macam, bukannya orang malah cemburu, tapi kita semakin tawadhu, semakin rendah hati, itu namanya hadis di sini. Jadi hadis bukan berarti cuma ngabar-ngabarin kita ini udah hebat, kita dapat rezeki, kita naik pangkat, kita sukses dan segala macam. Hadis, orang yang kita beritakan ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Luar biasa Al-Quran ini ya, dan kalau Bapak Ibu semua memahami dan tahu akar katanya, itu akan lebih meresap ke dalam hati. Apa udah sampai di sini? Oh, udah cukup ya. Ini kita udah belajar bagaimana cara membuat kata perintah dari kata dasar yang bertasydid. Ad-dasa yuhadisu tahdisan, kata perintahnya hadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih, ya kan? Jadi wasabbit aqdamana. Itu semua pola kata perintah. Rasa cukup di sini. Masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada yang resen. Ya, silakan. Belum ada yang resen. Ada Bu Nurbaiti nih, baru nongol Ibu Nurbaiti. Silakan Bu Nurbaiti. Dari mana Bu Nurbaiti? Saya lagi di jalan, tapi boleh ya. Ini domisili di mana, Bu? Lagi di Jakarta Timur. Jakarta, iya Bu. Silakan Bu. Mengenai pembentukan amar tadi itu kata perintah. Nah tadi kan kalau dari mudhari kan langkahnya ada 3. Tapi kalau saya perhatikan kalau dari madid tinggal merubah harokatnya aja tuh Ustazah. Iya, cuma kita masukkan kan tadi dari milih kata kerjanya dulu ya kan. Kalau nanti kepilihnya dari kata kerja masa lampau kan jadi lain lagi jadinya Bu. Maka langkah pertamanya itu memilih kata kerjanya dulu, ya. Kita memilih kata kerja yang sekarang dan akan datang. Kayak tadi haddasa jadi hadis. Haddasa jadi yuhaddis. Tapi kalau dari haddasanya aja jadi hadis aja bisa kan? Hadis apa tadi itu? Bukan dari situ, dia selalu harus dari kata kerja masa sekarang yang akan datang. Sebab polanya semua mengambil dari situ. Dan kebetulan kalau Ibu mengambil dari kata kerja yang lampau, Ibu merubah berapa? Tinggal merubah tanda bacanya aja, kasrahnya aja. Nggak bisa kayak gitu Bu, nggak bisa ditebak kayak gitu. Semua kata perintah kembali kepada kata kerja masa sekarang dan yang akan datang. Jadi karena mentang-mentang ini untuk kata bertasydid ini langkahnya cukup 2, ngambil aja dari kata kerja masa lampau. Nggak berlaku untuk kata-kata yang lain. Berarti kan dia sabbit. Aku langsung ngerubah kasrah ya, jadi gitu maksud saya gitu tadi enggak ya? Enggak, jadi karena dia kan namanya grammar berlaku untuk semua Bu ya. Ya baik. Jadi semua kata perintah itu kita mengambilnya dari kata kerja masa sekarang. Karena nanti berurusan dengan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir ada yang berubah dari A jadi alif jadi wawu, berubah menjadi ya. Jadi semua polanya kembali ke kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kebetulan hadis ini paling simpel ya kan. Oke. Jangan yang paling simpel terus kita ngambil yang simpelnya aja. Tidak, tetap harus mengikuti pola yang sama dengan seluruh kata perintah. Begitu ya Bu? Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sudah bisa kita tutup. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak yang peserta Umroh Azhariyah, sekali lagi kita umumkan supaya segera men-share paspornya dan juga alamat lengkap, karena kita akan mengirimkan baju seragam supaya bisa disiapkan sebelum waktu keberangkatan nanti.
Dan juga pada hari Sabtu seperti biasa kita sudah jalan dengan Samba. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ikut Samba. Hari Sabtu seperti biasa kita setelah kelas terjemah Azhariah lanjut dengan pelajaran bahasa Arab Samba. Begitu pengumuman dari kami. Ya. Mungkin ditambah satu lagi Ustazah. Untuk yang mengirim PR itu kalau bisa namanya sudah tercantum di lembaran kerjanya. Oh iya, betul. Jadi dipisah-pisah karena waktu Rina forward ke Ustazah biar lebih mudah gitu. Nah ini, betul Ibu Rina. Ini mengenai PR, kita kan sudah kasih standar bikin PR ya. Pertama itu standarnya pengenalan nama santri, kemudian nomor induk dan domisili. Nah kalau cuma menyerahkan PR-nya, itu kan istilahnya membebani admin lagi ya. Ini PR dari siapa ya? Siapa yang ngirim? Nanya lagi, itu pekerjaan yang lumayan berat juga ya. Kalau mengurusi sekian banyak orang, kemudian nanya lagi, ini siapa yang kirim? Ini atas nama siapa? Nah jadi standar PR itu kita tidak mau Bapak Ibu sudah membuat PR, kemudian tidak kita respon ya. Tapi mohon standar PR itu diperhatikan. Nama, nomor induk santri, dan juga domisili. Yang kedua, standar memfotonya itu yang memudahkan kami untuk membaca, untuk mengoreksinya. Jadi itu dan yang ketiga, please share-nya ke Bu Rina, bukan ke saya ya. Jadi mohon maaf istilahnya. Nanti kalau ada yang nggak kebaca PR-nya itu tidak masuk dalam slide. Ya karena PR itu kan kita gabungkan jadi satu. Jadi nggak usah dikirim ke saya, dikirim ke Bu Rina karena situ udah ada gudangnya gitu ya. Tempat nyimpan PR itu udah ada sendiri. Kalau Ibu Bapak share-nya ke saya nggak masuk dalam dalam khazinah kita, dalam tempat penyimpanan PR. Jadi nanti kemana-mana. Ya mohon sekali lagi PR-nya di-share ke Bu Rina. Begitu ya Ibu-Ibu. Oke. Terima kasih banyak Ustazah. Ini ada pertanyaan, apakah buku materi Ustazah sudah ada? Memang ini Allah menguji kita dengan berbagai cobaan ya. Insya Allah berkali-kali kita pindah percetakan ya. Tapi kita tetap sabar ya, tetap pelajaran kita tetap jalan. Mudah-mudahan doa saja ibu-ibu tidak lama lagi ya. Memang selalu berpindah-pindah tangan berbagai alasan. Tapi itulah yang namanya ma asabakum min musibatin illa ma kataballah, kecuali emang Allah udah teruskan begitu. Mungkin juga Allah mau lihat bapak-bapak ibu-ibu ini masih sabar apa enggak, apa mau bubar istilahnya. Saya juga kepengen angkat tangan istilahnya. Ya Allah, ini kapan selesainya nih percetakan gitu, ini kapan saya sendiri udah kepengen banget lepas dari buku 1 ini karena saya udah masuk ke buku 2 gitu. Tapi buku 1-nya nggak keluar. Saya bilang itu cobaan dari Allah. Mungkin ibu-ibu yang nggak sabar, itu mana sih bukunya nggak nongol-nongol juga. Allah pengen muji kali ya. Ibu-ibu ini, bapak-bapak, santri-santri terjemah Al-Quran ini sabar nggak menunggu atau langsung udah itu nggak ada ceritanya tuh buku. Kita sabar ke apa? Allah mau ngasih kita pahala lebih banyak kayaknya seperti itu. Kita harus amin, Allah amin. Ya kan? Tapi kita tetap belajar waktu kita nggak terbuang kan? Malah sebenarnya beruntung ibu-ibu kalau buku 1 doang nggak sampai segini pelajarannya. Ini udah pelajarannya jauh, di buku 1 nggak sampai segini pelajarannya. Ya jadi begitu ibu-ibu ya, doa saja ibu-ibu mudah-mudahan segera secepatnya. Saya juga udah kepengen lepas banget dari buku 1 karena saya udah masuk ke buku 2. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya yang di-share buat kita semua. Semoga bermanfaat dan pastinya sangat bermanfaat buat kita semua. Karena hari sudah menjelang azan maghrib sebentar lagi, kita tutup kelas kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Lagi Ustazah, terima kasih.
kasih Ustazah. Ustazah. Sama-sama.